Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu atamani akmalani ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnati ila yaumil amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi pengajian rutin kita di dalam pelajaran kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, sebuah buku yang ditulis oleh imam besar kita, Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murai An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita akan melanjutkan di bab yang baru, yaitu bab taubat. Pada pertemuan kemarin kita jelaskan bahwa taubat yang kita lakukan itu harus disertai dengan 3 syarat. Kalau dosa dan maksiat yang kita lakukan berkaitan dengan hak Allah, yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut, yang kedua menyesali dosa tersebut, dan yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Adapun ketika dosa tersebut berkaitan dengan sesama makhluk manusia, maka ditambah 1 syarat, yaitu kita harus datang kepadanya lalu kita minta untuk dimaafkan atau dihalalkan. Karena dosa yang kita lakukan terhadap orang lain ada 2 kemungkinan. Yang pertama berkaitan dengan harta, yang kedua berkaitan dengan kehormatan. Kalau berkaitan dengan harta, maka kita minta untuk dihalalkan. Maunya kita ngutang gak bayar, atau kita pernah mengambil hartanya dengan cara paksa, dengan cara mencuri, atau kita menipu, atau kita curang ketika bertransaksi dengannya, maka kita datang lalu kita minta dihalalkan. Kalau seandainya dia menghendaki untuk membayar, melunasi dan seterusnya, maka wajib bagi kita sebagai syarat taubat untuk memenuhi keinginannya. Umpamanya dia nggak terima, ya dahulu kita tipu, lalu dia menuntut balik, harus dikembalikan uang yang kita ambil, maka kita harus penuhi. Atau umpamanya kita pernah ngutang sudah berpuluh-puluh tahun nggak bayar, kita ingin bertobat, lalu dia minta untuk dikembalikan uangnya, maka kita harus kembalikan. Kemudian yang kedua, ada kalanya dosa yang kita lakukan terhadap orang lain berkaitan dengan kehormatannya. Contohnya adalah kita mencoreng nama baiknya dengan memfitnah, dengan menuduh, atau kita ngegosipin dia atau ghibah atas keburukan, atas kekurangan yang dia miliki di belakangnya. Ini kita datang lalu kita minta untuk dimaafkan. Mohon maaf, saya kemarin habis ngerasani panjenengan, saya minta dimaafkan. Oh, jebulin jenengan sing gawe apa? Kupingku panas. Yaitu risiko, bagian daripada risiko. Nah, ini 4 syarat yang harus kita perhatikan pada saat kita bertobat. Sehingga kalau coba kita perhatikan begitu berat syaratnya, kalau yang sudah terjadi maka sudah. Artinya kita tinggal berusaha untuk bisa menggapai taubat yang sempurna. Adapun yang belum terjadi, dosa yang
di masa akan datang, karena syaratnya begitu berat, maka jangan bermudah-mudahan. Kalau syarat tobat demikian berat, demikian sulit, maka jangan bermudah-mudahan dengan dosa. Entah itu yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak sesama manusia. Itu bagian daripada cara cerdas seorang muslim di dalam menyelamatkan diri dari dosa yang kemungkinan dilakukan. Bapak Ibu rahmat ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan baca ayat yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan bab taubat, dan ayat yang berbicara tentang masalah anjuran untuk bertobat kepada Allah sangat banyak sekali. Beliau di sini hanya menyebutkan beberapa di antaranya. Ya, ada beberapa ayat yang dinukil oleh beliau. Sebelumnya, taubat harus kita pahami merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, ibadah yang sangat agung, yang berpahala besar. Ini taubat. Jadi orang yang bertobat, dia melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang bertobat kembali kepada Allah, dia melakukan suatu ibadah yang sangat agung, ibadah yang berpahala besar. Ini taubat, Bapak Ibu. Dan seseorang untuk bisa bertobat kepada Allah, seseorang bisa bertobat kepada Allah itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertobat yang dia lakukan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya orang bertobat kepada Allah bagian daripada taufik, bagian daripada karunia Allah. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Yang bisa kita lakukan adalah usaha yang maksimal. Adapun ketetapannya tetap dari Allah. Makanya tidak semua orang mampu bertobat dari dosa yang dia lakukan. Tidak semua orang mampu bertobat dari maksiat yang sudah jelas-jelas dia lakukan. Dia ada keinginan untuk berhenti dari dosanya, dari maksiatnya, dari kezaliman kepada orang, mengganggu orang, berbuat kerusakan, ya, membuat rumah tangga orang menjadi hancur. Ada orang yang dia ingin berhenti dari maksiatnya, dari dosanya. Ada seseorang yang dia suka mengganggu rumah tangga orang, menjadi orang ketiga. Dia sadar, dia tahu betul bahwa itu perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan dosa. Tapi dia ingin keluar dari zona itu, tidak mampu. Kayak seperti orang yang ya terjatuh dalam candu narkoba, candu judi, atau orang yang terjatuh dalam candu zina. Ya, kita lihat mereka sudah tidak bisa merasakan kenikmatan dari dosanya, tapi karena sudah kecanduan, akhirnya sulit untuk berhenti. Kalau ditanya, mereka ingin berhenti dari zina, ingin berhenti dari mabuk, ingin berhenti dari narkoba, ingin berhenti menjadi orang yang normal, biasa, tidak dikejar, dihantui dengan perasaan bersalah. Tapi apakah semua orang yang berbuat dosa mampu bertobat kepada Allah? Sekali lagi tidak. Makanya kita dianjurkan ya untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Itu bagian daripada cara meraih taufik dari Allah. Jadi banyak beristighfar itu bagian daripada cara kita mencari taufik Allah. Taufik itu bagian daripada sesuatu yang Allah ilhamkan, sesuatu yang Allah berikan kepada orang tersebut untuk mampu melakukan taubat kepada Allah. Itu namanya apa? Hidayah taufik. Seorang dibimbing untuk datang ke masjid, ya, untuk pertama kalinya mengerjakan sholat. Itu kan bukan cuma sekedar keinginan dia, mungkin keinginan ada sudah dari semenjak dulu. Dia ingin datang ke masjid, dia ingin seperti orang-orang yang sudah pensiun, ingin ke masjid, sholat berjamaah, ada keinginan untuk itu. Tapi untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid,
itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tidak semua orang mendapatkan yang namanya hidayah taubat. Sebagaimana nanti poin berikutnya, tidak semua orang yang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Tidak semua orang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah kalau dia tidak sempurna di dalam bertobatnya. Disinilah kita akan mengetahui bahwa tobat adalah sebuah ibadah yang butuh perjuangan yang maksimal. Dari mana kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa tidak semua orang bertobat diterima oleh Allah? Dari ayat yang akan kita baca. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Ini ayat yang pertama, nggih. Surat An-Nur, betul? Iya, betul. Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah kalian dari seluruh dosa. Dari seluruh dosa. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, al-falah, keberuntungan, mendapatkan keberuntungan. Ya, di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Ya, untuk kembali kepada Allah dari dosa, dari maksiat menjadi taat. Dari yang tadinya berbuat lalim menjadi orang yang tidak berbuat lalim. Dari yang kata-katanya kasar menjadi kata-katanya lembut. Dari yang akhlaknya buruk menjadi akhlaknya baik. Dari yang tidak salat menjadi salat. Untuk ibu-ibu umpamanya, dari yang suka ngebantah suami menjadi taat kepada suami. Dari suami yang tidak peduli dengan keluarganya menjadi peduli dengan keluarganya. Yang enggak memberi nafkah menjadi memberi nafkah. Ini makna taubat. Allah perintahkan kepada kita untuk kembali dari hal yang buruk menjadi baik, dari hal yang dosa menjadi taat. Hal ini berarti menunjukkan ketika Allah perintahkan kepada kita untuk bertobat, berarti tobat hukumnya fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Bertobat itu hukumnya fardu ain. Ini hukum taubat. Hukum taubat adalah fardu ain. Dia bukan fardu kifayah, dia bukan sunnah, dia bukan anjuran dari agama, tapi ini hukumnya fardu ain. Maknanya berarti kalau kita tidak bertobat kepada Allah, kita berdosa. Kita berdosa. Padahal kalau kita perhatikan banyak sekali dosa yang kita lakukan. Berarti kalau kita tidak bertobat dari dosa tersebut, kita berdosa dari sisi tidak bertobatnya. Jadi ada orang berbuat dosa, Bapak Ibu, ini berdosa. Ketika dia tidak bertobat dari dosa tersebut, itu dosa kedua. Masya Allah. Ya, mengerikan, berarti bertumpuk-tumpuk. Ya, bertumpuk-tumpuk. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bertobat dari semua dosa. Bertobat dari semua dosa. Inilah yang dimaksud nanti dengan firman Allah SWT di ayat yang berikutnya. Bertobat dari semua dosa itu maksudnya apa? Ya, kita baca ayat yang kedua, surat Hud ayat yang ketiga. Allah SWT berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya, beristighfarlah kalian, artinya mintalah ampun kepada Rabb kalian. Istighfar itu sebetulnya kalau diartikan ya secara kandungan dan makna memiliki dua permintaan. Dari kalimat istighfar, Bapak Ibu, itu mengandung dua permintaan. Yang pertama adalah talabul maghfirah,
Jadi kalau kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, itu kan sering diartikan apa? Ya Allah, ampunilah hamba. Ya, di dalam kalimat thayyibah ini terkandung dua permintaan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mengucapkan astaghfirullah, yang pertama mengandung permintaan, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Yang kedua adalah talabu satra adz-dzunub. Ya. Yang kedua, kita meminta kepada Allah, ya Allah, tutupilah aib, tutupilah celah yang hamba miliki. Itu di istighfar. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kita meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah, tutupilah aib dan celah hamba. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar diampuni dosanya oleh Allah, dan ini merupakan sebuah karunia, maka ini sesuatu yang baik. Tapi bagaimana dengan celak? Bagaimana dengan aib? Bagaimana dengan kekurangan yang kita miliki disebabkan oleh dosa tersebut? Ketika diketahui oleh orang, apa jadinya dengan nama baik kita, dengan reputasi kita, dengan nama besar kita? Akan menjadi tercoreng. Dan rata-rata kita hidup, Bapak Ibu, ya, kita hidup bermasyarakat, berinteraksi sosial, bekerja atau bermuamalah, entah itu bisnis atau yang lainnya. Rata-rata di antara kita hidup karena orang percaya disebabkan kita ditutupi aibnya oleh Allah. Kayak seperti saya mengisi pengajian seperti ini. Bapak Ibu tidak tahu apa kekurangan saya, apa aib saya, celak saya di belakang, tidak tahu. Kalau seandainya Bapak Ibu tahu saya punya celah ini, saya punya aib ini, umpamanya ya, ada ustadz tapi sukanya godain istri tetangga. Kira-kira kalau mengisi pengajian, jamaahnya pada bubar atau tetap ngikut pengajiannya? Mau ngapa jarkoni? Kan kayak gitu. Tapi jamaah mau mendengarkan pengajian dari seorang mubalik karena dia nggak tahu celak, dia nggak tahu aib yang dimiliki oleh mubalik tersebut. Itu kira-kira contoh sederhana. Panjenengan bekerja juga seperti itu. Panjenengan jual beli juga seperti itu. Coba kalau ya para konsumen kita tahu kalau kita itu kadang suka nyampur barang, suka apa? Jual barang KW kita bilang asli. Intinya kalau konsumen tahu ada celah di kita, ada aib yang kita miliki, mereka balik lagi beli atau betul? Tidak tahu, nggak akan bakalan seperti itu. Maka penting sekali kita itu memohon kepada Allah untuk ditutupi aib kita, celah kita, agar kita bisa hidup secara normal pada umumnya seperti manusia. Kita lihat orang-orang besar ya, mereka punya nama, punya reputasi, punya kehormatan. Ketika aibnya terbongkar, apa yang terjadi? Namanya jatuh, harga dirinya jatuh, dicaci, dimaki oleh banyak orang. Ya, maka sering-seringlah beristighfar. Di sini Allah perintahkan kepada kita untuk istighfar. Nanti kita akan jumpai banyak hadis yang menjelaskan, yang dibawakan oleh penulis untuk sering-sering beristighfar kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan yang kedua, "Tsumma tubu ilaihi", dan bertobatlah kalian kepadanya, kembali kepada Allah dari keburukan menjadi kebaikan, dari kemaksiatan dan dosa menjadi taat dan amal soleh. Kemudian di ayat yang ketiga, di sini para ulama tafsir menyebutkan, di sini kan sama-sama istighfar bagian daripada taubat. Jadi istighfar itu bagian daripada taubat. Tapi kenapa di sini Allah sebutkan secara berbarengan? Bukankah bagian daripada taubat adalah istighfar? Jawabannya iya. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya habis melakukan dosa, Bapak umpamanya habis marah-marah sama istri, kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, sadar kalau keliru, khilaf. Tadi habis maki-maki, marahin istri, ya, itu bagian daripada tobat, ngomong-ngomong, bagian daripada tobat, mengakui kesalahannya, ingin merubah dari kesalahannya, minta ampun kepada Allah SWT atas kesalahan tadi. Tapi kenapa di sini disebutkan istighfar dengan tobat? Kata para ulama,
tafsir disebutkan seperti ini. Jadi disebutkan istighfar dan diperintah dalam ayat ini dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita perlunya kita bertobat dari dosa yang sudah lewat, dari dosa di masa lalu. Ya. Jadi disebutkan istighfar di sini untuk menjelaskan kepada kita pentingnya kita, perlunya kita bertobat dari dosa di masa lalu. Ya, masing-masing di antara kita punya masa lalu yang tidak baik. Ya, masing-masing di antara kita punya masa lalu yang tidak baik. Dosa ini, dosa itu. Apalagi dulu ketika muda. Ya, kadang ketika kita jiwanya jiwa muda, darahnya darah muda, itu kan berbuat sesuka hati. Kadang ana helm lagi digantungin di sepeda motor, suwaya udan diwalik helmnya jadi teles ya. Mungkin ada yang gebesin sepeda motor orang, atau mungkin macam-macam kadang. Ya, kalau masa muda dulu gitu ya, ngambil jambu tetangga, ya, atau rambutan atau mangga, ya. Jam sebelum mengintip penek, ya. Ustadznya kayak gitu, enggak ada yang seperti itu. Bukan pengalaman pribadi, nggih. Ya, tayyib. Jadi pentingnya kita bertobat dari dosa di masa lalu. Adapun tobat di sini artinya adalah bertobat kembali kepada Allah dari perkara-perkara keburukan yang ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Khata itu kalau kita belajar bahasa Arab sighatul mubalaghah, artinya setiap anak manusia berpeluang, berpotensi melakukan banyak dosa. Siapapun, kalau dia adalah anak cucu Adam, ini masuk kepada hadis tadi. Sehingga tidak ada dalam agama kita manusia suci kecuali para nabi. Ya, entah itu ustadz, entah itu jamaah pengajian, ya, entah itu kiai, entah itu mubaligh, dia masuk pada hadis tadi, khata, banyak berbuat dosa. Lalu solusinya bagaimana? Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya ayat tadi menjelaskan dua perintah. Yang pertama bertobat dari dosa di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua bertobat kepada Allah dari dosa yang yang pertama adalah bertobat dari dosa di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah bertobat kepada Allah dari dosa yang ada kemungkinan dia lakukan di masa yang akan datang. Berarti lebih kepada minta kepada Allah bentuk penjagaan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita memohon kepada Allah untuk dijaga dari dosa dan maksiat. Makanya banyak doa-doa yang di situ redaksinya kita minta kepada Allah untuk dijaga dari dosa, dari maksiat. Ya, karena Allah zat yang terbaik dalam penjagaannya. Kemudian di ayat yang terakhir ini yang masih ada kaitannya dengan ayat yang pertama tadi. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk bertobat dari semua dosa. Apa yang dimaksud dengan tobat dari semua dosa? Qala Allah Ta'ala dalam surat Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Di sini Allah SWT mengawali ayatnya, mengawali firman-Nya dengan panggilan iman. Panggilan iman yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Allah SWT memanggil kita di dalam Al-Quran dengan panggilan iman, maka far'a sam'ak, pasang telinga anda baik-baik, kata beliau. Kenapa? Karena bisa jadi ya amrun yu'maru bihi atau nahyun yunha anhu. Karena dalam ayat tersebut ada kalanya ada perintah yang kalian diperintah atau larangan yang kalian dilarang. Dan Allah menggunakan bahasa iman untuk sifat orang-orang yang akan melakukan perintah tersebut atau menjauhi larangan tersebut
Karena orang yang beriman, merekalah yang akan mau mengikuti perintah atau menjauhi larangan tersebut. Kenapa bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal basar atau ya ayyuhan nas? Ya, karena seperti yang kita lihat dalam realita kehidupan, ya, ada muslim akan tapi dia bergelimang dosa. Ada muslim yang enggak sholat, ada muslim yang setiap hari berantem sama tetangganya, ada muslim yang dia suka mengambil harta orang, ada muslim yang kalau pinjam duit enggak mau bayar, ada muslim. Ini muslim. Adapun mukmin, ini levelnya lebih tinggi. Mukmin levelnya lebih tinggi. Kalau dia sudah beriman dengan rukun iman yang ada 6, maka dia nggak akan berani untuk mengambil harta orang, ya, untuk mengganggu tetangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min kila man ya Rasulullah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, kata Nabi sampai 3 kali. Sumpah Nabi SAW. Ketika ditanya siapa wahai Rasul yang tidak beriman, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Jadi ketika kita bertetangga, Bapak Ibu, di situ ada parameter keimanan. Kalau kita suka mengganggu tetangga, berarti iman kita bermasalah. Mengganggu tetangga itu macam-macam bentuknya, dengan suara radio, dengan suara TV, ya, atau dengan kendaraan kita, ya, dengan saluran air kita atau limbah dari air dapur kita atau sampah yang kita bakar. Banyak macam bentuk mengganggu tetangga itu, macam-macam, sampai dalam bentuk diajak berantem, ya, diajak berantem mungkin gara-gara masalah yang sederhana. Ini bagian daripada orang yang imannya bermasalah, ya. Taib. Di sini Allah SWT memanggil para hambanya dengan sifat iman. Untuk apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama maksud daripada bertobat kepada Allah dengan taubat dari semua dosa. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa apa hukum orang bertobat dari dosa yang dia lakukan. Apakah wajib dari semua dosa atau dia boleh bertobat dari satu dosa? Kemarin kita sudah jelaskan bahwa para ulama mengatakan boleh orang bertobat dari satu dosa yang dia lakukan, dan tidak wajib hukumnya bertobat dari semua dosa. Tapi dosa yang belum dia bertobat, itu yang wajib nanti dia bertobat satu demi satu. Momennya gini, ada orang di masa lalunya dia punya dosa, umpamanya dia durhaka sama orang tua, kemudian menyakiti istrinya, kemudian dia sering berantem sama mertuanya, kemudian mengambil harta orang, mungkin pernah terjatuh dalam zina. Ini kan banyak nih dosa, ya. Apa hukumnya? Apakah wajib untuk semuanya tobat sekaligus? Tidak. Yang wajib adalah bertobat dari dosa-dosa tadi, bisa secara keseluruhan atau bisa satu demi satu. Kalau dikatakan dia bertobat dari semua dosa, itu yang dimaksud dengan tobat nasuha. Bisa terbayangkan nggih apa yang saya sampaikan? Di sini berarti yang butuh kita lakukan adalah tobat nasuha. Karena orang tidak akan selamat dari dosa yang dia lakukan sebelum dia bertobat. Dosa dari kesyirikan, ya, dosa dari mengganggu orang, zalim sama orang. Ini wajib untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita, menyesali dan seterusnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Setidaknya ada 3 penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Kita baca satu demi satu. Yang pertama,
taubat nasuha artinya adalah bertobatnya seorang hamba, yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang taubat nasuha. Jadi dikatakan seseorang bertobat dengan taubat nasuha kalau dia bertobat dari semua dosa yang pernah dia lakukan, mengacu kepada firman Allah di surat An-Nur tadi, wa tubu ilallahi jami'an. Umpamanya ada orang dia terjatuh dalam dosa apa? Tadi riba umpamanya, atau dia pernah mukul orang, kemudian di sisi yang lain dia juga pernah berzina, di sisi yang lain dia juga pernah terjatuh dalam narkoba, di sisi yang lain dia pernah ngerampas harta orang atau mencuri harta orang. Ini kan banyak dosa ini. Maka dikatakan tobat nasuha ketika dia bertobat dari semua dosa tadi, satu demi satu. Ya, dia bertobat. Yang riba, yang zina, yang mengambil harta orang, yang mukul orang, dia kembali dari perkara-perkara yang buruk tadi menjadi baik. Kayak riba berarti dia tinggalkan ribanya. Yang ngebunuh orang berarti dia minta maaf kepada keluarganya. Atau yang mukul orang tadi, dia datang kepada orang yang pernah dipukul, minta dimaafkan atau minta dikisos. Ya, kalau yang harta tadi berarti seperti tadi di awal kita sampaikan, dia minta dihalalkan. Saya pernah ngambil uang panjenengan dahulu dan seterusnya. Ini makna taubat nasuha yang pertama. Yang kedua, makna taubat nasuha yang kedua adalah taubat yang disertai dengan tekad yang kuat. Dikatakan taubat nasuha adalah taubat yang disertai dengan tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa dan maksiat tersebut, disertai dengan niat yang jujur, disertai dengan niat yang jujur tanpa ada keraguan sedikit pun. Agak sedikit panjang ya. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang disertai dengan tekad yang kuat, ada dorongan yang sangat kuat dalam hatinya untuk kembali dari dosa dan maksiat. Kayak tadi umpamanya dia sudah lelah dengan kehidupan kelamnya, dengan kehidupan dosa dan maksiatnya, maka dia bertekad, punya keinginan yang sangat kuat dalam dirinya untuk kembali meninggalkan dosa tersebut. Dia terjatuh dalam narkoba umpamanya, dia punya dorongan yang sangat kuat untuk meninggalkan narkoba. Ya, kemudian dikatakan taubat nasuha ketika disertai dengan niat yang jujur. Niat yang jujur bagaimana? Niat yang jujur adalah niat yang ada di dalam dirinya betul-betul ingin meninggalkan dosa tersebut. Itu niat yang jujur. Ya, niat yang jujur. Karena terkadang ada orang dia ingin bertobat dari suatu dosa, tapi hakikatnya dia ingin lari dari kenyataan. Mungkin karena utangnya banyak, ya mungkin karena dia dikejar-kejar oleh banyak debt collector kayak gitu ya. Sehingga dia ingin lari dari kenyataan, datang ke masjid, sholat kayak gitu, ingin cari ketenangan hidup semata. Enggak lebih daripada itu. Nah, ini bukan tobat nasuha. Karena ada kemungkinan nanti ketika masalahnya sudah reda, dia akan balik lagi dengan dosanya. Itu biasanya seperti itu. Makanya tidak jarang ada orang yang bertobat, selang berapa waktu dia sudah kembali lagi. Ada orang bertobat, umpamanya ibu bertobat karena suka ngebantah suami. Sudah, saya nggak mau ngebantah lagi. Tapi ketika ada masalah besar, udah keluar lagi, ya lebih berani lagi sama suami. Ini berarti tobatnya belum tobat nasuha, ya belum tobat nasuha. Jadi ada tekad yang kuat dan ada niat yang jujur. Ini rukunnya dalam tobat nasuha. Yang ketiga, dikatakan tobat nasuha adalah tobat yang bersih dari semua bentuk kotoran riya. Taubat nasuha adalah taubat yang bersih dari semua kotoran riya,
dan kepentingan duniawi. Jadi kalau ada orang dia bertobat kepada Allah, dia hijrah kepada Allah, kemudian dia membersihkan semua bentuk kotoran riya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diakui, atau dari kepentingan duniawi, ingin bisnis, ingin cari komunitas baru, karena ingin cari lebih banyak followers, umpamanya ingin dapat panggung, ingin dapat jodoh. Ada orang dia hijrah bertobat karena ingin dapat jodoh, karena selama ini di komunitas selamanya jodoh nggak kunjung datang. Akhirnya dia hijrah, dia bertobat supaya dapat jodoh. Ini berarti tobat yang tujuannya, keinginannya adalah dunia, atau karena ingin bisnis, ya, karena ingin panggung, ya, dan tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Taubat nasuha adalah ketika bersih dari itu semuanya. Jadi sederhananya yang ketiga mana taubat nasuha adalah taubat yang ikhlas karena Allah. Ya, taubat nasuha adalah taubat yang ikhlas karena Allah. Jadi panjenengan sholat yang tadinya nggak sholat, ya ikhlas karena Allah, bukan karena dimarahin sama orang, ya bukan karena takut sama istri yang ngomel-ngomel terus karena nggak sholat, bukan, tapi karena Allah. Saya sholat karena Allah, ya, saya meninggalkan dosa dan maksiat ini ya karena Allah, bukan karena tadi mentok. Ya, ada orang dia itu terjatuh dalam dosa narkoba, kemudian dia bertobat. Kenapa? Karena momanya diancam mau dibunuh, atau momanya harta di rumahnya sudah habis buat beli narkoba. Akhirnya dia berhenti karena takut nanti jatuh miskin atau yang lainnya, bukan itu. Ya, berarti taubat nasuha ini adalah sebuah tingkatan dalam kita beribadah yang butuh dilatih. Mungkin awalnya kita bertobat kepada Allah karena alasan mungkin kesehatan, mungkin karena alasan ekonomi, mungkin alasan komunitas, mungkin awalnya seperti itu. Tapi dalam perjalanan dan proses tobat yang kita lakukan harus kita kejar tobat yang nasuha ini. Ikhlas karena Allah, bertobat dari semua dosa seperti itu. Mungkin awal-awal tadi ya banyak alasan yang dimiliki oleh orang ketika hijrah, ketika bertobat kepada Allah. Karena tadi pasangan hidupnya yang selalu menekan, ya, ketika istrinya sudah ngaji, lalu suaminya terus ditekan untuk ikut ngaji, akhirnya ikut bertobat karena tekanan istri umpamanya. Mungkin awalnya seperti itu. Tapi ingat, ya, karena tobat ini adalah sebuah kewajiban seumur hidup, ya kita harus terus naik levelnya menggapai tobat yang nasuha. Ya, tobat nasuha ini Bapak Ibu rahmat Allah, makna dari taubat nasuha yang Allah SWT inginkan dari kita semuanya. Berarti hukum bertobat dengan taubat nasuha ini wajib atau sifatnya adalah anjuran? Yang mana Bapak Ibu? Wajib. Berarti kalau wajib panjenengan tobatnya belum taubat nasuha berdosa? Taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Iya. Ya, taubat seperti tadi kita sampaikan hukumnya adalah fardu ain. Ya, cuma levelnya tadi berbeda-beda. Ada yang taubatnya taubat sambel kalau dalam istilah kita. Ya, besok dia bertobat, lusanya dia berbuat dosa yang sama. Ini berarti bukan taubat nasuha. Ya. Kalau kita ingin bertobat dengan taubat nasuha Bapak Ibu, yang harus kita pahami adalah karakter dosa. Karakter dosa. Jadi dosa itu memiliki beberapa karakter. Ya. Yang pertama, dosa itu memiliki dorongan untuk mengajak dosa yang lain.
Jadi dosa yang kita lakukan yang pertama itu akan mengajak dosa yang berikutnya. Ini harus kita pahami. Makanya sebelum kita terjatuh dalam dosa yang baru, pikirkan baik-baik. Karena dosa yang akan kita lakukan itu akan mengajak kepada dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, dosa sekalipun kita sudah bertobat itu akan tetap membekas. Itu akan tetap membekas. Itu karakter dosa. Jadi dosa yang kita lakukan sekalipun kita sudah bertobat Bapak Ibu, maka dosa tersebut akan membekas di memori kita. Saya beri contoh, ada orang dulu di masa muda terjatuh dalam dosa zina dengan beberapa wanita. Sekarang dia bertobat, dia ngaji, dia rajin sholat berjamaah, menjadi orang baik. Apakah serta-merta dosa zinanya dia di masa lalu hilang dari memorinya? Tidak, dia membekas. Yang mana kalau dia nggak kuat membentengi diri, bisa jadi di satu waktu ketika dia dalam kondisi titik rendah imannya dalam kondisi titik rendah, memori tersebut akan mengajak kembali untuk berzina. Makanya orang ketika bertobat, ya, tidak selamanya dia sukses dalam tobatnya. Kadang kembali lagi, balik lagi, ya, karena tadi karakter dosa itu tidak hilang serta-merta sekalipun kita bertobat. Dan dosa itu memiliki karakter, ya, hawa yang panas. Itu dosa. Jadi bawaan orang ketika berbuat dosa itu hawanya panas. Panas karena dosa memang seperti itu. Ya, dosa seperti itu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita taubat nasuha, dan semoga Allah menjadikan kita sukses kelak di hari kiamat dengan taubat nasuha yang kita miliki dan kita lakukan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.